Partai Umat merupakan partai baru, partai besutan dari politisi kawakan Profesor Dr. Amin Rais, MA. Politisi yang juga pernah mendirikan sebuah partai politik sebelumnya pada saat euforia reformasi 98. Kini partai besutan Amin Rais, Partai Umat, berkibar dan menunjukkan taringnya di bumi Jawa Barat. Kader-kader Partai Umat di bumi Pasundan ini menunjukkan eksistensi, semakin menunjukkan taringnya bekerja dan terus bergerak dari kabupaten yang satu ke kabupaten yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain. Hal ini menunjukkan betapa solidnya kader-kader Partai Umat di Provinsi Jawa Barat. Di bawah kendali dan nahkoda Haji Daris Esa, kader-kader Partai Umat Jawa Barat menunjukkan betapa pentingnya makna soliditas kader, betapa pentingnya pemenahan infrastruktur partai. Dari hari ke hari, pelantikan Dewan Pengurus Daerah dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, kota yang satu kota yang lain, dipandu dengan jajaran-jajaran pengurus DPW Partai Umat Jawa Barat. Haji Daris tanpa kenal lelah membuktikan bahwa Partai Umat di Jawa Barat merupakan salah satu partai yang akan kita perhitungkan pada pemilu 2024 yang akan datang. Proses pelantikan Dewan Pengurus Daerah Partai Umat Kota Depok merupakan salah satu bagian saja dari sekian pergerakan-pergerakan yang terjadi di kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Pelantikan DPD Partai Umat Kota Depok berlangsung cukup meriah, meskipun dinamika politik, dinamika organisasi begitu panjang dilewati oleh kader-kader Partai Umat Kota Depok. Namun pelantikan Dewan Pengurus Daerah Partai Umat Kota Depok merupakan salah satu bukti bahwa soliditas kader dan dari tingkat grassroots merupakan kunci jawaban bahwa betapa kader-kader di tingkat grassroots sangat mengharapkan kehadiran Partai Umat ini sebagai partai yang akan mereka usung pada pemilu 2024 yang akan datang. Proses pelantikan diawali dengan upacara adat palang pintu. Ayah datang serombongan dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Jadi abang minta diterima dengan senang hati? Lah jelas bang, karena ini tamu. Kalau emang pun 5 dikali mati bang, ambil pecut batang kelapa. Maksud apa? Rombongan minta diterima dengan senang hati. Iya. Emang punya maksud dan tujuan apa? Emang belum tahu apa? Lo belum? Kagak tahu? Lo belum? Kagak tahu bang. Tahu deh bang. Bang, abang bilang ambil pecut batang kelapa. Beli ikan di pasar. Maksud apa? Abang nanya ayah lantaran maksud dan tujuannya apa? Iya. Bang, ayah kemarin bisa Pak Haji Ridho nih nanti acara pelantikan Partai Umat DPD Kota Depok. Betul nggak Pak? Betul. Jadi abang kemarin nganterin Bapak Ridho. Bapak Ridho buat pelantikan Partai Umat. Betul bang. Abang tahu? Nah itu gede banget benernya. Katanya ikut rapat. Bang, kalau emang beli ikan di pasar Jumat pikul tahu sama beratnya. Lah maksud abang? Kata abang kemarin nganterin juragan buat pelantikan Partai Umat. Ya, emang udah tahu persyaratannya? Oh, ada persyaratannya? Iya ada ya. Tahu bang. Kawan. Sebut apa persyaratannya bang? Jadi abang mau tahu? Pengen tahu ayah? Ambil paku di para tepok tangan jaring bunyinya. Maksud apa? Katanya abang kemarin bawa jawara. Iya. Saya pengen lihat dulu jalan tangannya. Oh jadi pengen lihat jalan tangannya? Iya. Bekal tamu? Bukan tamu. Bang, kelapa hijau ditusuk nanti naik perahu lurus jalan. Jadi udah banyak jago yang pada mati. Nih abang lihat jurus jalan tangannya. Kecil amat. Ini baru kembang. Oh, ada buahnya. Ini dari dalam orok udah mulai belajar mencak bang. Hemat. Main tendangin mulu. Oh. Ada nggak apa yang begini? Waduh bang, jangan pakai ditanya. Oh banyak. 3 tumpuk kita siapin. Itu jawara, piring kotor. Ablo kata, piring kotor buset pakai digampar. Bilang teman-teman di lespar, jangan abang nanya. Saya jawab.
Ada nggak? Kalau ada keluarin. Bang, paling enak sih sayur kara, lebih enak sih buah menteng. Sama maksud apa? Bukan abang doang kemari buah jawara. Nih di sini udah nyiapin centeng. Oh, dia udah nyiapin centeng? Iya. Ayo pengen lihat bang centengnya. Mana dia? Oh, dia. Aduh. Bang, titipan. Titip salam nggak? Tuh, gitu. Iya. Ya bang, di rumah ayo ini mau banyak. Kenalin. Oh namanya jago. Angkat cecek saya karo. Gimana bang? Ayo dong ngeluarin jawara apa dong ngeluarin jago? Boleh nih ayo bisa masuk. Ntar dulu. Masih ada? Iya. Apalagi mau syaratannya? Ikan betutu mati ditusuk. Dalam kuali kudu masaknya. Iya. Kalau emang abang sengke pada mau masuk, hirupin dulu palang pintunya. Oh jadi belum palang pintu? Iya. Dari proses pelantikan DPD Partai Umat se-Jawa Barat, Haji Daris SH selaku Ketua DPW Partai Umat Jawa Barat selalu menekankan betapa pentingnya dalam setiap memulai sebuah perjuangan harus membersihkan hatinya sehingga tidak akan pernah mengotori daripada niat awal dan nilai-nilai suci dalam sebuah perjuangan. Haji Daris selalu menekankan betapa pentingnya kebersihan hati dan tentunya soliditas kader. Haji Daris selalu menyampaikan pesan-pesan tersebut sebagai bentuk daripada pembenahan struktur partai yang ada di Jawa Barat, sebagai bentuk kesiapan Partai Umat untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Meskipun begitu santernya kekuatan status quo yang menginginkan terjadinya proses penundaan pemilu, bagi Partai Umat tidak ada kata penundaan pemilu. Partai Umat sebagai partai baru, Partai Besutan Amin Rais ini menyatakan optimismenya untuk dapat mengikuti sebagai peserta partai politik pemilu 2024 dan memenangkan dari pertarungan yang ada baik di tingkat daerah, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Haji Daris merupakan sosok politisi yang sangat tegas, politisi yang tidak mengenal lelah, politisi yang selalu berdiri dan berbaur dengan jajaran-jajaran yang dipimpinnya. Ini yang menjadikan kesulitan daripada jajaran pengurus DPW Partai Umat Jawa Barat, sehingga soliditas itu dibuktikan dengan pergerakan-pergerakan dari setiap kabupaten dan kota, dari setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan. Tak ada kata lelah, tak ada kata menyerah. Mereka selalu ikut dan selalu mendampingi Haji Daris sebagai perwakilan dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Jawa Barat. Dalam kesempatan pelantikan Dewan Pengurus Daerah Partai Umat Kota Depok, Ketua Umum Dr. Ing Ridho Rahmadi menyampaikan beberapa pesan-pesannya bahwa sebagai partai baru, partai yang didirikan oleh seorang politisi kawakan ini, tidak ada kata lain bahwa Partai Umat harus bisa menunjukkan eksistensinya dan merebut kekuasaan. Meskipun Dr. Ing Ridho Rahmadi menyampaikan kekuasaan yang dimaksud bukan kekuasaan yang hanya hasrat duniawi semata, tetapi kekuasaan yang menjadikan representasi daripada harapan-harapan umat yang ada di Indonesia. Dalam akhir acara ada pemberian cindramata dari Dewan Pengurus Daerah terhadap beberapa tamu yang hadir. Di antaranya adalah Wakil Wali Kota Depok yang turut serta memberikan rasa simpatiknya atas terselenggaranya pelaksanaan pelantikan pengurus DPD Kota Depok. Di akhir dari acara, Ketua Umum Partai Umat memberikan beberapa keterangan-keterangan yang menyampaikan pemikiran-pemikiran, ide-ide dan gagasan Partai Umat terhadap perubahan-perubahan di negeri ini. Hal ini disampaikan dalam acara konferensi pers yang dilakukan setelah acara pelantikan usai. Beberapa poin yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Umat tersebut diantaranya menyoroti terkait dengan
pelaksanaan reformasi yang telah mengalami distorsi dan bahkan pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur cita-cita reformasi yang dibangun 98. Ridho Rahmadi juga menyampaikan dan menegaskan bahwa pilihan untuk melakukan identifikasi atau melakukan politik identitas sebagai gerakan Partai Islam, Partai Umat merasa ini menjadi sebuah terobosan baru bahwa rahmatan lil alamin menjadi kata kunci dari semua perjuangan. Partai Umat lawan kedoliman, tegakkan keadilan.